Gue perlu. Biasanya lu yang opening. Oh iya. Selamat malam para sahabat Tidak Terlihat, kembali lagi dengan gue Agil Anggun Nugroho dan teman gue. Dan gue Hadid Abdurrahman dan juga ini nggak dikenal. Dan juga Mincu Mincu. kita. Mincu. Dalam podcast Ludah Pocong. Pocong. Berarti coknya ke sini. Oh jangan. Tapi dia udah balik. Ya jangan sampai Mincu lu udah balik ya, oke. Gue takutnya tuh kayak, gue kan belakangan ini sering nonton yang video poltergeist tuh yang bareng gerak sendiri terus ini kayak Nah. gitu. Ini kan ada kuncup nih. Kita nyadar pas di editing tiba-tiba anjir. Anjir, tapi gini, apa? Ada Mincu di sini aja kita sebenarnya agak gimana gitu. Feel-nya udah berbeda coy. Oke. Iya, pokoknya itu. Nah, sebelumnya kita makasih banget buat para sahabat Tidak Terlihat yang masih menunggu kita. Betul sekali. Masih menunggu kita sampai sekarang. Maaf banget, kata Adit juga kemarin kemarin sempat bikin video itu tentang apa? Ceritanya Sobat N. Iya, Serem gak sih? Serem gak sih? Hantu Pak-Bapak. Iya, udah nyeritain kalau misalkan kita jarang upload karena kesibukan masing-masing juga. Karena ada juga baru saja Melahirkan. Tapi bukan lo yang melahirkan. Ya istri gue yang melahirkan. Iya, terima kasih ada kayak Adit. Nama anak lo siapa, men? Arhi. Nama panjangnya? Jangan. Nggak bisa. Janganlah. Jangan dipublish. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, oke. Jangan. Selamat buat Adit yang sudah Thank you. Yang sudah resmi menjadi bapak dan Thank you punya- Mincu. Untuk kamu. Terima kasih kita untuk apa? Lah kan selama kita tidak on, Mincu kan yang sering menjawab-jawabi Iya. ini kan DM gitu kan. Ini wujud asli dari Mincu. Wujud asli dari Mincu. Dan sekarang juga alhamdulillah kita bisa menyempatkan waktu lagi untuk bisa merecord Betul sekali. cerita-cerita Betul reguler yang baru saja kejadian beberapa waktu lalu. Betul. Dan ini kita sudah berusahain ya, ambience-nya ada kan. Oh iya, Ada feel baru kan dengan menghadirkan Mincuh juga. karena uang membantu segalanya. Karena faktor U. Oh iya. Oke, sebelumnya juga selain terima kasih, jangan lupa ya buat Sobat Tidak Terlihat yang udah dengerin kita, udah nonton lagi, jangan lupa share video ini juga, share juga link podcast ya. Iya. Buat Ludah Pocong muncul di portal-portal berita lagi. Ya nggak sih kan? Sekarang sudah menghilang portal-portal berita tentang Ludah Pocong. Iya. Portal berita itu tuh ya, Pak? Yang Kayak misal Oke News gitu. Oke News, ya. Cumi.com apa tuh? waduh, Cumicam. Westrono, men. Itu portal apa namanya? Gosip. Cumi ya? Cumi-cumi. 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 Ya itu dia, kalau misalnya kalian masih menyukai podcast ini dan mendukungnya, silakan subscribe YouTube kita. Betul. Di @ludahpocong. Ya, YouTube-nya Ludah Pocong aja ya. Ludah Pocong. Ludah Pocong pasti keluar di atas. Kalau misalkan di IG-nya di pocong, @pocong ludah. @pocongludah, Di Twitter juga @pocong ludah. @pocongludah juga. Semangat dari kalian sama apa? Sudah lama tidak record. Support dari kalian sangat berarti untuk kami. Betul, Cong. sangat berarti untuk kami. Pengen ngomong kayak gitu susah. Oh iya, bener. terus kita tuh ada apa namanya? Kita buat akun di Traktir. Oh iya, traktir. Traktir.id. Jadi buat Sobat Tidak Terlihat yang mungkin pengen mensupport kita ya. Siapa tahu kalian besok pengen di sini ada Mincuh asli atau ada mayat asli gitu. Cok, udah jadi. Dikirim beneran gimana ceritanya? Ya maksudnya kirim bukan mayatnya coy, tapi dikirimkan itu adalah donasi-donasinya ya. Iya, Mungkin mantap. kalian mau ngasih sajian kan lumayan. Ini kan sebenarnya ini tuh space kosong sebenarnya. Ini bisa diisi apa aja, bisa di Mincu, bisa produk kalian ataupun di dinding-dinding ini. Ini sangat open untuk sponsorship bisa. Jadi pokoknya satu kamar ini bisa. Betul, sponsorship semua gitu. Aman. Udah kita udah siapkan space ya sampai ke rumah tetangga siap loh. Iya. Jadi jauh. Mincuh memang di awal-awal masih muncul, tapi nanti kalau sudah ada sponsorship kita depak. Kita bisa Mohon maaf ya Mincuh ya. Kita bisa mengganti Mincuh dengan produk kalian. Dengan produk kalian. Yes, mantap sekali. Nah, sebelum masuk pembahasannya, kita sebenarnya mau bahas apa sekarang nih? Jadi kita sekarang ada di segmen reguler.
karena Gilang ada beberapa pengalaman Iya. di kantor gitu kan. Jadi reguler pada episode kali ini spesifik membahas cerita tentang kantor yang dimana judulnya adalah kantor horor ya kan. Seperti yang dulu di episode-episode awal kita sudah sempat cerita ya. Jadi ini ada kantor horor part sekian berlanjut. Mulai. Masuk ke ceritanya. Iya, Kalau gitu kita ini kan- patah banget ya, nggak ada bridging langsung mulai cerita. Nggak ada bridging kan ini. Oke, sobat tidak terlihat. Jadi sekarang kita akan mulai masuk ke cerita ya dari kantor horor part sekian. Sebenarnya ini gue masuk cerita ya. Sebenarnya awal-awalnya ini tuh kantor gue tuh ada di daerah Gandaria City. Lu tau Gandaria nggak sih? Jakarta Selatan. Jaksel, oke. Nah, pokoknya ada mall namanya Gandaria City. Nah, Gandaria City tuh dekat sama Pondok Indah Mall. Sebentar, ini lu udah masuk cerita? Udah men? Oke, nggak jadi pakai bridging. Ketemu gimana sih? Ya enggak, maksudnya mungkin kan abis bilang gitu, kan nanti kan ada apa namanya? Ada cut sedikit kan, entah ada apa gitu Masuk ke baru cerita masuk gitu. ke cerita. Lah itu mungkin cerita dulu aja. Kayak pemanasannya gimana gitu. Oh iya. Terus langsung aja. Nah, karena sebenarnya ini gue udah lama nggak kesini kan, udah lama nggak ke Bogor. 4 bulan ya? Udah lama banget. Gue ke Bogor juga cuman ke cewek gue doang dan Lalu ceweknya Gilang. nggak silaturahmi ke Adit. Tapi pas setelah gue main kesini ternyata gue cukup kaget karena ternyata ruangannya udah beda, udah pindah. Kok ini lebih tempatnya pindah kontrakan apa pindah apa sih sebenarnya? Pindah kontrakan aja kan? Iya, pindah rumah lah. Yang jadi yang lebih luas aja gitu kan? Betul. Mantap sekali. Gue juga Yang intinya ada ruangan ini sih. Buat record. Sebenarnya ini buat anak gue tuh. Buat anakmu tuh. Enggak, nomor sekian. Waduh. Ya kalau di sini kan gitu. Nanti kalau pas anakku udah tidur sini, anak nomor pertama gitu. Oh iya, mantap sekali. Gimana men? Selama ini udah berapa bulan tinggal di sini? 3 bulan ini udah pas lahir. Belum ada. Ini baru-baru kok, sebulanan mungkin. Nggak ada gangguan apa-apa. Nggak ada, anjir. Tidak ada apa-apa di rumah saya ya, tenang-tenang aja. Soalnya yang kemarin juga nggak ada apa-apa. iya sih, sebenarnya tempatnya juga nyaman, juga nyaman banget di kontrakan Adit ini. Kalau misalnya kalian di Bogor terus mau ngontrak, silakan hubungi Adit. Nggak ada, udah penuh. Oh, udah penuh? Udah penuh coy, sini udah penuh. Tapi enak men, sumpah. Kontrakannya Adit enak. Lingkungannya enak kan? Lingkungan enak. Terus juga tadi sebelum cerita Adit juga sempat cerita dia mulai menyalurkan bakat nyanyinya lagi tapi ditegur oleh tetangga. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ya gitulah pokoknya. Apa dia gitulah ya gitulah. Ya nggak, maksudnya kan gua kan ini kan kemarin ini thanks buat ini kan kontributor yang sangat kontributor yang sangat totalitas sekali, membantu. Pun kan sekarang juga jadi ini kan tim YouTube kita kan. Gitu. Bahkan sebuah mic dan gua kan ya pengen, karena udah nggak bisa ini ya, nggak ada temen ngeband dan seterusnya. Iya. Cobalah bikin apa kayak vokal cover gitu kan. Ya di ruangan ini karena belum ada peredamnya. Iya. Iya. Ketika berteriak-teriak, habis itu ada tenaga datang. Suaminya kenapa? Aduh ya. Terus gimana jelasin ya? Ya, nggak apa-apa, baru batuk. Alasan macam apa baru batuk ya? Ya nggak, mungkin apa ya, salah dengar mungkin kali bapak gitu. Oh tapi yang datang cuma satu, bapak kontrakannya doang? Bukan bapak kontrakan, itu cuma kayak tetangga aja. Oh gitu. Cukup peduli ya? Ya peduli, mungkin dikira kenapa coy. Oh, kira kesurupan men. Iya, dikira kesurupan kayak ceritanya Mas Abi gitu. Coba dong. Apanya? Satu lagu coba lagi. Bro amat coy. Kenapa malu-malu? Malu-malu. Bukan tempatnya. Lucu Ya, itu tidak penting. Jadi yang lebih penting adalah Gilang tuh tadi datang ke sini membawa sebuah feel atau membawa sebuah apa ya, ketakutan kali ya. Bukan ketakutan, membawa sebuah cerita lah tepatnya. Sebuah cerita di kantornya Gilang. Dan Gilang ini kan memang sudah 25 kali pindah kantor. Enggak, baru sekali ini. Baru sekali ini pindah kantor, tapi langsung menemukan pengalaman bagus. Iya, lumayan. Pengalaman horor yang cukup lumayan menurut gua. Gimana tuh, Men? Gimana? Jadi kantor gua nih di Bilangan Jakarta Selatan, dekat Gandaria City. Kalau misalkan kalian tahu Gandaria City, Gandaria City kan kalau misalkan kalau Gandaria City tuh di Jakarta Selatan. Nah, kalau misalkan kalian tahu Pondok Indah Mall, tuh arah PIK, tahu PIK? Pondok Indah ya. Itu PIK Pantai Indah Kapuk. Iya, Pantai Indah Kapuk kan?
Pondok Indah Mall, ya Allah, pandai PIK tuh di Jakarta Barat. Oke, masih fokus berarti. Terus? Pokoknya dari Pondok Indah Mall ke arah Kebayoran tuh nanti ada namanya Gandaria City. Gandaria City tuh mall juga gede juga lumayan. Nah, kantor gua tuh dekat-dekat sana, daerah belakang-belakang Gandaria gitu. Oke. Nah, pertama kali gua ngantor tuh ya rasanya biasa aja kayak kantor pada umumnya, nggak ada rasa apa-apa. Sampai gua bertemu teman kantor gua namanya Mas Saiful. Nah, Mas Saiful ini Mas Saiful. Mustahir. Siapa tuh? Saiful Mustahir siapa? Ikombe, Cok. Orang kan nggak ada yang tahu kenapa tiba-tiba. Ya, siapa tahu yang mana? Yang mana? Oh, Ipul. Cobrotnya. Oh, iya, Saiful Mustahir. Aku nggak tahu namanya. Saiful Mustahir. Saiful Jamil tadi. Ipul. Terus ketemu Saiful. Ketemu namanya Mas Saiful. Nah, Mas Saiful ini ternyata orang yang bisa melihat gitu dan ngerti gitu-gituan. Oke. Dan ngerti hal-hal jenis Mas Raka. Lebih tinggi lagi karena emang Om Hao. Orang aja di bawahnya. Oke. Emang keluarganya tuh punya bukan keluarganya sih, tapi dia belajar kayak gitu di pondok, pokoknya dia punya kiai gitu, dia belajar hal-hal kayak gitu, hal-hal gaib kayak gitu. Nah, sempat beberapa kali bukan beberapa kali, tapi dia pokoknya mengutarakan kalau misalkan dia tuh tahu dan bisa hal kayak gitu, kayak ngundang terus ngusir kayak itu dia bisa. Oke. Kayak suatu hari teman gue yang cewek namanya Eni. Sebentar, gue boleh motong ya? Gimana? Gue pengen tahu dulu, men. Jadi kantor lu ini apakah di gedung karena kan untuk membangun feel pemahamannya di gedung bertingkat kah, atau di rumah yang jadi kantor, atau di ruko, atau gimana? Gedung 2 tingkat. Gedung 2 tingkat. Gedung 2 tingkat terus bawahnya basement, ada basementnya juga. Oh, berarti gedung 2. Berarti bayangannya ya gedung 2 tingkat ada basement. Ada basement. Terus ada basementnya. Nah, kantor gua tuh di lantai keduanya. Lantai kedua. Tapi juga tinggi gedungnya tuh nggak tinggi banget, men. Oke. Kayak ruko-ruko lantai 2 gitu kan? Ya, tapi itu gedung gitu ya. Bentuknya gedung aja. Gedung perkantoran. Nah, kantor gua tuh di lantai 2, kayak gitulah. Dan feel-nya tuh sebenarnya biasa-biasa aja kayak kantor-kantor biasa yang tadi kata gua bilang. Nah, ini suatu hari dia pernah ngerasa pegel banget badannya. Pegel banget badannya, terus dipijit-pijit tuh nggak hilang-hilang rasa pegelnya. Pegel dan capek. Yang Mas Saiful? Bukan, yang mijit ya temennya? Bukan, dia datang ke tukang pijit aja gitu. Oke. Dia tapi masih nggak hilang-hilang. Terus tiba-tiba Mas Saiful bilang, ini ada yang nempel, ada yang ikut sama kamu nih, nenek-nenek gitu bilangnya. Oke, terus? Terus tadinya ini karena belum tahu backgroundnya Mas Saiful, dia cuma ketawa-tawa doang. Tapi terus Mas Saiful bilang, ini seriusan. Terus ini baru, seriusan Mas gitu. Langsung diem kan dia, langsung, seriusan. Sini aku bantu dikeluarin. Akhirnya dibantulah Mas Saiful, minta bantuan sama kayaknya juga buat ngeluarin si nenek ini dari jarak jauh. Katanya Mas Saiful itu tuh datangnya dari, kalau nggak dari gym. Oh, nge-gym. Jadi kantor gua tuh ada pemiliknya tuh, ownernya juga punya gym juga. Katanya sih ketempelan dari sana. Kalau nggak dari sana, si Ain ini sempat jalan-jalan kemana terus ketempelan lah, kayak katanya gitu pokoknya. Nah, nggak sampai situ aja. Mas Saiful tuh juga jadi teman satu meja gua tuh rumahnya itu cukup bukan angker ya, tapi sering beberapa kali ada penampakan gitu. Di rumahnya. Nah, di rumah teman gue ini, dia tuh daerahnya di Tangsel juga, tapi itu di perumahan daerah pinggir. Dan di daerah itu tuh setahu gue masih banyak pohon, masih ada hutan-hutan gitu. Dan belakang rumah itu memang masih ada kebun, masih ada hutan gitu. Dan dia tuh sebenarnya dia cerita rumahnya ini sering digangguin tuh baru ke meja kita doang. Jadi satu meja ini kita tuh yang tahu tuh cuma satu meja ini doang. Bayangan meja lu nih gimana? Kayak di meja kantoran? Oh, panjang yang ada kayak di RWE dulu gitu ya? Apa ya? Kayak di RWE dulu. Ya, kayak gitu. Ya, panjangnya kayak gitu, terus kiri kanan gitu kan. Oke. Ya, kayak kiri kanan. Nah, terus suatu ketika kita lagi nyantai tuh kan kalau makan siang kan pada ke dapur. Lagi makan. Ada Mas Saiful. Mas Saiful lagi diem gini. Ini yang di rumahmu tuh noni-noni loh, Mbak. Tanpa kita gak cerita apapun, tiba-tiba langsung kita diem. Seriusan kok kayak gitu. Terus merinding, cowok.
Aku nanya, Mas emang aku pernah cerita ke kamu? Enggak, ini aku dapat penglihatan aja. Waduh, mantep cok. Tiba-tiba dapat penglihatan. Terus? Iya terus akhirnya si nama temen gue Intan ini cerita kalau misalnya iya bener beberapa kali tuh kita tuh sering digangguin entah itu mainan anaknya gerak-gerak terus tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok terus ada pembantu yang lihat ada mbak-mbak gaun putih biasa terus dengan darah di lehernya gitu. Iya. Dan anehnya mereka nggak pernah ditampakin tapi tamu-tamu yang main kesana sekelibat ngeliat gitu. Ada mbak-mbak. Dan ternyata usut punya usut ternyata tanah itu emang bekas kuburan. Ini yang tanah bekas rumahnya itu. Tanah Sintian ini bekas kuburan, bekas kuburan. Terus kata Mas Sepul, sebenarnya itu gak ganggu sih. Auranya tuh nggak negatif. Kamu biarin aja sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu mau usir juga itu opsi terakhir. Soalnya itu yang lebih lama di sana kan dia tuh. Dia itu sebenarnya mau kenalan aja sama orang yang tinggal di sana. Tapi bilang niatin aja kalau misalnya mau menampakkan diri masih siang coba kenapa lo lihat sana nggak ada apa coba masih siang gini jendela ini malam coy. Kalau misalnya mau menampakkan diri tampakkannya dengan yang penampakan yang baik gitu jangan yang buruk-buruk terus kalau misalkan kalau kita lagi capek jangan ganggu biasanya tuh kan kalau kita lagi capek kan gangguan kita sefrekuensi tuh ada aja gangguannya. Kayak gitu aja, tapi kalau misalkan kamu benar-benar udah merasa terganggu ya aku bakal bantuin buat ngusir sama kiaiku. Nah, dari situ terus ada satu event namanya event Halloween kantor. Halloween kemarin. Baru banget ini. Baru banget. Oke. Baru banget. Kita ditugaskan untuk ya pakai kostum berbeda lah, pakai kostum buat Halloween gitu. Lu pakai apa? Gamis Ustad. Tadinya saya kepikiran yang simpel-simpel aja, kayak pakai gamis doang terus kayak pakai gamis terus pakai kerudung pocong-pocongan gitu men. Oke. Awalnya kayak gitu konsepnya. Terus aku bilang sama mama, Mas Gilang nanti ada Halloween nih, pakai kostumnya Mas Gilang konsepnya pocong-pocongan, tapi pakai gamis doang, pakai kerudung dia kuncup dia gitu kan. Iya. Terus. Ini. Iya ini ide liar dari tadinya. Kan itu misalkan Halloween tuh misalkan hari Senin. Nah hari Sabtunya aku udah hari Jumatnya tuh aku udah minta sama atau enggak gini nih. Halloween hari Kamis. Oke. Nah hari Selasanya tuh aku udah minta sama adekku, Dek nanti tolong beliin kain putih, kain putih panjang aja gitu, kain putih panjang, buat nanti kostum pocong Mas Gilang. Ya udah, cuma diain doang. Dia tuh berangkatnya sore karena siangnya tuh hujan deras. Pagi sampai siang hujan deras, berangkatnya sore. Ternyata pas sore toko kainnya tutup. Nah, gue mintanya tuh Rabu. Kan Kamisnya tuh Halloween. Selang sehari ya? Iya, selang sehari. Terus kata adekku, nggak apa-apa mas, besok pagi jam 7 toko kainnya buka. Ternyata besok kayak jam 7 kesana masih tutup. Terus? Adekku yang cowok ini ngide. Adik apa? Kandung atau? Adik kandung. Okay. Adik kandung yang cowok ini ngide. Dia carilah kain putih di pemakaman. Ketemulah dengan penjaga makam, Pak ada kain putih, ada sisa mayat. Jadi ini sisa kain kafan sisa mayat. Terus ya udah ambil lah. Tapi feel-nya beda emang gue ngerasa sih emang setiap kali gue nyentuh terus feel-nya beda emang ya emang cok. Ambil terus dia pulang nih mas kain ini kain apa? Kain kafan, mantap sekali. Gue juga gue gak nyangka itu bakal jadi kain kafan kan gue pikirnya kain putih biasa dong. Iya. Tiba-tiba jadi kain kafan. Ya udahlah kalau udah kayak gini udah terlanjur udah terlanjur kain kafan kan udah beli kembang sama air mawar kalian, gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia balik lagi ke sana beli kembang sama air mawar. Oke, terus akhirnya pas sampai di rumah gue bilang sama mama gue kan, mah ini nanti konsepnya gini aja, jadi cuma ngambil bagian palanya doang terus bagian bawah di sini jadi jubah aja. Dijahit itu san. Tadi kan cuman tadi konsepnya cuman pakai kuncup. Iya. Terus bawahnya sih di rumbai aja jadi jubah. Kayak jubah, kayak apa namanya?
Dracula itu kan? Ya, terus gue pakai gamis putih biar simple. Tapi ternyata mama gue totalitas sekali, dijahitkan. Jadi kayak pocong-pocongan beneran, bener-bener dijahit kata gue. Ya Allah, ini apa lagi ini? Akhirnya sudahlah, ya udahlah. Pakai. Terus sampai kantor, gue mulai menata tuh. Kayaknya gak enak ceritanya. Mulai menata. Langkah pertama gue melapiskan meja gue dengan sisa kain kafan ini. Jadi masih ada sisa. Jadi gue jembrengin kain kafan. Gue taburi bunga kuburan. Lalu gue taruh kendi air mawar. Air mawar itu. Pakai kendi. Enggak pakai kendi. Jadi cuma botol air mawar aja gue gitu. Lalu gue pakailah kostum pocong-pocongan itu. Memang seram. Tapi Mas Saiful punya ini lebih gila lagi. Tadinya itu gue cuman pakai kostum doang, nggak gue make up. Terus Mas Saiful lihat, "Bang, kamu make upin kayak pocong-pocongan yang kebakar." Cok, di make upin pakai ini. Jadi muka gue tuh dihitemin semua. Jadi bener kan? Iya bener. Ya jadi kan ada tuh jenis potongan yang hitam kebakar gitu. Di make upin bener-bener full hitam gitu. Jadi hitam kayak bener. Kalau misalnya lu lihat tuh fotonya bener-bener kayak hitam, semuanya hitam gitu men. Jadi nggak ada. Iya, Bang. Jadi kayak bener-bener nangocok kebakar bener. Awal-awal itu kan mulai pakai kostum kan jam 10-an gitu kan, jam 10. 10 pagi. Jam 10 pagi ya. Oke. Jam masuk kantor kan? Ya, acara tuh jam mulai sore gitu. Acaranya tuh tadinya sore terus dimajuin jadi abis makan siang jadi mulai acaranya. Akhirnya gue pakai tuh meja tuh udah bau mawar kemana-mana tuh udah sembrak. Gue kerja biasa aja. Yang lainnya setotalitas itu? Enggak. Ada satu. Tapi orang-orang kantor tahu lu yang buat lucong? Iya tahu. Oh, makanya saya mengambil konsep Nangocok. Oke, bagus. Sebuah campaign yang bagus. Promote lah. Tadinya tuh niatnya kalau sempet tuh gue sablon gini Nangocok gue cop pocong, ludah pocong di belakang. Jadi mercok. Jadi mers sekalian. Ini rambut tuh tapi keren anjir. Terus. Ternyata di saat itu ada satu ibu-ibu finance yang benar-benar totalitas juga. Jadi dia tuh dandanannya falak tapi total lain di dandanannya. Jadi dandanan make up-nya tuh falak banget. Oke. Terus pakai itu. Ternyata jadi cuma totalitas banget tuh cuman gua sama Bu Yani ini. Berarti ceritanya Gilang versus Bu Yani. Nangocok versus falak. Jadi film bisa tuh kayaknya. Awal jam kantor tuh nggak ada masalah. Gua nggak merasakan apa-apa, cuman bau mawar doang. Iya kan karena lu taburin bau mawar kan? Ya. Tapi setelah jam makan siang, gua makan kayak biasanya. Terus Mas Saiful duduk. Lang, ada yang mau masuk. Ya Allah, cocok. Masuk kemana? Masuk ke gua. Anjir. Terus. Jadi kan ini kan misalkan ini Mas Saiful, nih gua nih. Lang, ada yang mau masuk nih. Oh udah masuk. Gak usah. Udah nggak apa-apa, dia mau masuk nih. Kita coba aja. Gue tuh setengah-setengah. Iya nggak ya? Soalnya gue pikiran bukan jadi konten nih. Wih mantap sekali. gue antara iya apa pokoknya gue 50-50 lah. Pengen sama enggak. Udahlah nggak apa masukin aja. Ya terus gue diem gitu kan. Nanti kalau nih Mas Saiful diginiin gue. Jadi tangannya Mas Saiful tuh di belakang tengkuk gue nih, di belakang leher. Nanti kalau misalkan panas ataupun mual bilang ya, diginiin. Gue udah mual nih kan. Cok, udah gak usah. Jadi dipegang, panasnya enggak, tapi mual iya. Gue tahu bedanya mual mah gue kambuh sama mual tiba-tiba. Mual tiba-tiba beda, soalnya rasanya tuh beda. Tiba-tiba perut gue udah mulai nggak enak ini, dan mualnya tuh cepet kayak gitu loh, kayak bukan kan kalau misalnya gue biasa kalau mah gue kambuh kan gue sendawa kan, kalau ini kayak pengen muntah. Mas udah nggak kuat aku, soalnya tuh bener-bener mual gitu. Terus Mas Saiful ya udah yes, tapi ternyata efeknya masih terasa. Jadi pas selesai makan siang, gua kerja itu udah mulai kerasa pusing sama panas. Jadi pusing, panas, terus rada-rada mual juga. Terus gua terkadang jadi rada-rada ngeblank gitu men. Jadi kayak diem gitu ngeblank, tatapannya kosong. Terus oh iya anjir gua ngerjain tugas. Terus akhirnya Mas Saiful nih apa nih, kenapa nih? Oh dia tuh masih berusaha. Dia masih berusaha untuk masuk, Lang.
udah masukin aja. Nggak mas, ini udah nggak enak banget, badanku udah nggak enak, udah lemas, badan gue udah lemas, terus udah perut gue udah mual gitu kan. Terus akhirnya gue cuma bisa duduk sambil baca ayat kursi. Kata Mas Saiful, udah baca ayat kursi, aku ngambil cincinku dulu. Dia ambil cincin kan. Anjir. Jadi gue bener-bener, lu bayangin gue pakai kostum Mang Ocok, itu suasana. Itu masih di hari yang sama ya? Di hari yang sama. Suasana kantor tuh lampunya dibatin semua, jadi cuma kayak lampu-lampu redup gitu. Emang sampai segitunya? Segitunya, Cok. Anjir. Terus juga anak-anak udah pada rada takut, soalnya gue tuh duduk kayak gini, kayak duduk di kursi terus kayak bengong sambil baca ayat kursi, Cok. Jadi bener kayak bayangin gue pakai kostum kayak gini terus duduk di tengah-tengah kantor terus kayak Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu anjir lah. Terus akhirnya Mas Saiful segini pokoknya digini-giniin, dibuang-buang gitu. Udah jangan di sini, di luar aja. Jadi di luar kantor tuh kayak ada space gitu buat kayak ruang tunggu gitu, ruang tunggu kantor. Di luar dibersihin udah mulai rada mendingan. Udah tuh, udah mas, udah nggak usah pakai make up gini. Emang tadi itu gua nggak mau pakai make up, udah nggak mau pakai, terus gua hapus semua. Terus sama Mas Saiful bilang sebenarnya kafan itu tuh nggak masalah Lang, tapi bunga yang kamu bawa sama niat kamu. Ternyata emang dari awal tuh gua ada niatan. Apain? Ada niatan buat kayak ngeramein, pengen ngundang gitu dengan menyebar bunga itu, bunga itu berarti gua kasih makan ke mereka. Kan mereka kan makanannya saripati gitu kan. Itu tanpa sengaja itu mengundang mereka. Jadi lu bayangin gua kerja, ternyata mereka mukbang di meja gua. mukbang bunga kuburan di meja saya. Udah Lang, kafannya nggak apa-apa, tapi bunganya kamu buang. Bunganya buang Mas ya, jadi gue kumpulin. Sini kasih aku. Jadi dia naruh di pojokan dulu. Jadi kata dia udah biar dihabisin sama dia. Dia nih yang mau masuk gitu. Iya. Itu apa sih bentuknya? Nanti. Anjir. Nanti dulu. Ada. Oke. Dihabisin sama dia, terus dibuang sama Mas Saiful. Setelah dari itu buangnya tinggal buang gitu aja. Buangnya tinggal buang. Pokoknya meja tuh bersih dari bunga-bunga mawar gitu. Tapi semenjak itu udah mulai mending kan, jadi nggak terlalu mual, panasnya juga, hawanya juga enak, dan gua nggak ngeblank lagi, masih jadi gua fully sadar loh men, nggak ngeblank lagi. Dari situlah, dan sebenarnya ceritanya sudah selesai sampai sana, tapi sebenarnya yang pengen gua ceritakan sosok yang mau masuk tuh apa, yang sebenarnya beberapa kesaksian dari teman gua yang sempet. Tapi itu emang warga situ? Maksudnya? Sosok itu emang tinggal di situ? Ya, dari beberapa pengakuan. Jadi yang teman gue yang sempat lembur, jadi kan di kantor gue tuh ada beberapa bagian kan, ada bagian firma, salah satunya tuh ada bagian firma yang ngurusin tentang hukum, firma hukum gitu. Nah suatu saat satu divisi firma ini pada begadang sampai jam 3 karena ngurusin berkas. Oke. Sampai jam 3 mereka di sana, terus tanpa sengaja adalah Mbak Kunti, sosoknya Kunti, itu tuh ngelihat nengok-nengokin gitu dari ruangan bagian gua. Jadi kan ini kan ruangan bagian gua nih. Nah depannya ini ada ruangan lagi firma gitu. Paham. Jadi nengok gini terus gitu. Karena anak-anak firma udah capek dan ini kerjaan mesti kelar hari ini. Udah amat, jadi padahal udah gini gitu. Ini nggak laku nih gua. gitu. Jadi cuman kayak nengok gitu doang. Tapi anak-anak firma itu udahlah, gak usah gangguin kita juga lagi ngerjain kerjaan ini, mesti kelar gitu. Kayak gitu. Sosoknya itu ya Kunti itu. Tapi sebenarnya yang kemarin tuh yang mau masuk sebenarnya ada Nang Ocok gitu, tapi dia tuh nggak tahu dari mana. Kayak tiba-tiba kayak datang aja gitu. Mungkin karena gue pakai kostum yang sama kali ya. Bukan ini ya. Bukan admin. bukan Minco. Bukan admin. Bukan Minco yang pengen masuk. Tapi oke. Gimana lagi terus itu habis itu? Habis itu sebenarnya udah sih. Sebenarnya aduh, tapi ini teaser aja. Ini beberapa lintingan cerita yang pengen gue ceritakan, tapi gue perlu persetujuan orangnya. Dan kita mesti kesana buat denger ceritanya langsung. Jadi lo tau gak sih, kan gue pernah bilang kalau misalkan di kantor gue tuh ternyata ada yang dengerin
Ludah Pocong. Oke. Si Nindi itu. Betul. Namanya Nindi. Oke. Nah, Nindi ini suatu saat suatu waktu kita tuh lagi ngomong-ngomong biasa, lagi ngomong-ngomong horor. Jadi gua lagi baca-baca thread horor, terus anak-anak karena biasa kan kalau lagi di tongkrongan satu ngomong horor, semua yang ngomong horor gitu kan. Terus sini dia datang, pada ngomongin apa sih? Pada ngomongin horor gitu. Terus tiba-tiba dia cerita bahwasanya dia dulu ternyata bisa melihat dari lahir sampai SMA. Jadi sepanjang dari lahir sampai SMA dia bisa ngelihat semuanya sampai orang. Enggak. Dia sendiri. Kok dia sendiri? Enggak, yang maksudnya, tidak terlihat lah. Enggak, maksudnya dia dari lahir sampai SMA itu bisa lihat. Oh, abis SMA baru ketutup. Iya. Oke. Ditutup lebih tepat. Dari lahir. Dari lahir. sampai satu titik dia tuh nggak bisa bedain mana orang mana yang bukan orang. Oke. Tapi itu cerita nanti. Kita perlu ke sana. Siap. Sebenarnya gue udah minta sama Nindinya cerita dong di Ludah Pocong. Ya, tapi ntar kita yang ke kosan kamu deh. Yes. Kita ntar. Kapan? Lu ada pokoknya kapan nanti gampang lah. Oke. Malam bisa? Bisa. Di luar jam kerja gitu? Bisa. Oke. Kita atur ya part dengan Sobat Nindi. Dengan... Sobat N. Udah nggak usah, udah namanya. Sobat N Nindi aja udah nggak apa. Oke, cuman menanggapi cerita dari Gilang tadi memang, ini feel-nya beda. Feel-nya beda, sampai sekarang pun beda. Feel-nya beda. Sampai gue juga nggak tahu ini beneran asli kabar, terus di kabar. Tadinya gue tuh pengen pas sampai sini gue langsung pakai jadi pas lu buka pintu langsung gitu. Bodoh amat anjir, cowok. Tadi kayak gitu, ternyata nggak bisa kan. Lu nunggu di luar sana nggak apa-apa, paling digebuki warga. Gitulah. Anjir. Tapi emang feelingnya beda. Feelingnya beda tuh dari pertama gue nyentuh, adek gue bawa gue nyentuh, anjir feelingnya beda. Bukan. Berarti dulu sempat dipakai terus gak jadi itu gimana? Ya sisa kain. Sisa kain. Jadi pas adek gue bawa tuh masih ada sisa tanah kuburnya. Jadi masih ada noda-noda kubur gitu, tanah kubur masih ada sisa kainnya. Rada gila sih emang. Gitulah. Oke. Ya selamat ya Mincuh ya. Anda memang. Tapi nanti bakal ditinggal di sini kan? Bodoh amat kok. Bawa Des. Bawa. Mincuh biar sama Gilang aja ya, oke. Bagus. Ya itu. Ya nganu sih. Ngeselin sih ceritanya, ngeselin. Apalagi misal waktu itu kejadian beneran Gilang kemasukan bu. Tapi gini men, si Mas Saiful ini emang rada kampret. Dia tuh oke, kamu nggak kesurupan sekarang, tapi pas nanti kita tahlilan di rumahnya Intan, kamu kesurupan ya jadi mediatornya. Iya, gue iyain. Nanti Kenapa Intan? Karena rumahnya horor itu yang gue bilang. Maksudnya tahlil ada yang habis meninggal? Enggak, maksudnya kan pengen dibersihin rumahnya dengan cara ditahlilin. Kayak ngeruqyah rumah aja. Jadi mediator gitu. Iya. Nanti gua ngundang lo. Enggak apa. Nanti gue yang rekam aja. Kita bikin konten di sana. Soalnya gue udah minta izin juga sama Intan. Nanti kalau misalkan kita tahlilan, gue minta izin rekam ya rumah lo kayak gitu. Aman. Di mana sih rumahnya? Di BSD, tapi itu rada pinggir gitu men. Jadi masih dekat sama rumah gua. Tapi dan udah sebenarnya dia udah masuk daerah BSD. Muncul enggak? Atau enggak tahu. Pokoknya dia tuh udah masuk daerah BSD tapi rada pinggir. Tapi masih dekat sama Pamulang. Dia masuknya Tangerang kan? Masuk Tangerang Selatan. Enggak deh, masuknya Bogor dia sebenarnya. Rumpin. Bogor tapi Bogor pinggir tuh. Kan bukan Parung Panjang. Enggak, masih sana lagi. Gue tuh sempat ke daerah-daerah Muncul gitu. Daerah-daerah Muncul tuh emang masih ada hutan gitu men. Jadi jalannya tuh jalan-jalan proyek kan, soalnya sering dilewatin sama truk. Jadi kan jalan. Iya, itu Parung Panjang berarti. Iya, jalan-jalan proyek yang tebal-tebal gitu. Tapi kiri kanan masih hutan gitu-gitu. Gitu men. Daerah-daerah dekat-dekat sana lah pokoknya. Oke. Seperti itu. Ya itu ya sobat tidak terlihat cerita dari Gilang tentang kantor. Terus kalau ngomongin kantor sebenarnya ya gue bisa dibilang aman, kantor ini aman. Kalau kantornya sih aman. Tapi belakangnya itu kan masih kebun soal. Oh iya. Jadi kan kantorku lah belakang kantormu bukan yang aula gede itu? Sananya tuh loh men. Oh iya. Ada gerbang itu tuh, ya. seng itu loh. Iya. Jadi sebenarnya kan itu kan kayak komplek ruko gitu kan. Komplek ruko kotak. Tapi karena pandemi baru jadi setengah. Iya. Jadi misalnya ada kotak gitu kan.
tengahnya kan kosong, tengahnya kan dibuat space kayak apa pasar-pasar gitu aula kan. gitu kan, aula gede. Kayak hall gitu kan. Nah, ini ruko kan melapisi kotak itu. Nah, Iya, betul. karena pandemi itu baru setengah yang jadi. Nah, setengahnya ke belakang ditutup dan aku tuh pernah masuk di situ. Apa itu? Nyari ini, nggak tahu iseng-iseng aja waktu itu kan gabut kan waktu awal-awal buka kantor sore gitu, lihat ke belakang gitu. Ternyata emang terbengkalai. Terbengkalai kebun gitu. Terus belakangnya itu ada sungai. Oh, gitu. Kebun buang sampah gitu sungai. Nah, kalau kejadian ini tuh terjadi di kantor ketika dulu itu Masih awal-awal pindahan. enggak udah setengah tahun mungkin. Udah lama. Udah lama, udah setengah tahun kita menghuni kantor itu. Jadi kan kantorku kan ada kebiasaan. Kan ada kayak bagi 2 tim gitu kan. Tim yang kalah penjualan tuh kayak traktir makan yang menang gitu kan. Kayak gitu. Traktirnya terserah, boleh beli, boleh masak. Nah, kebetulan ini masak. Masak terus makanannya kan pakai daun pisang gitu kan, kayak jauh lah itu loh. Iya, tahu. Jadi daun pisang ditata aja. Dijembrengin. Dijembrengin. Habis itu dikasih nasi gitu. Iya. Nah, ini ada dua orang ini bertugas mencari daun pisang. Ini kan di kota Bogor ya. Sebenarnya kan nyari kan agak sulit kalau nggak ke kebun-kebun orang. Nanti bingung daripada beli kan. Udahlah coba cari ke kebun. Cok, kan beli berapa sih? Itu jam 7 malam soalnya. Oh, malam ya. Malam habis jam 5 selesai kerja pada masak. Jam 7 setengah 8 pada baru mau makan. Iya. Tuh akhirnya jam 7 setengah 8 nyari lah. Udah bawa peso 1 sama temennya 1-2 orang. Nyarilah ke belakang. Jadi bayangannya kan misal ini gua ya, belakangku ada rukonya. Ya kan halaman buat parkir. Kanan tuh jalan raya. Betul. Nah, kiri sini itu jalan lurus kisaran 50 meter tuh ada seng-seng penutup. Jadi sebenarnya kebun tuh ditutupi seng. Oh, itu ditutup. Seng merah itu loh, men. Lu ingat belakang seng itu kebun itu. Belakang seng tuh ada ruko tapi depannya kebun. Oh, Jadi seng itu kan ditutup sebenarnya. Tapi kita waktu itu malam-malam masuk dibuka. Seng si rambut merah. Seng si rambut merah. Bontinya berapa? Bontinya kayak 4 miliar sekian deh. 4 billion berry ya. Lanjut, Cok. Lanjut. Jadi kan masuk ke situ, pintu dibuka gitu kan, masuk. Wah, dia celingak-celingak itu nggak ada cahaya, Cok. Oh iya. Pakai flash HP. Set, gimana nih? Cari-cari kan? Tidak anjir sih tapi. Kan, ada pohon pisang. Ada beberapa pohon pisang berjajar, tapi ini masih kecil. Nah, yang agak gede itu paling ujung. Yang agak gede itu paling ujung. Kan dia jalan, 2 orang kan cari apa? Dingklek, cari kursi. Iya. Ada kursi kayu bekas proyek gitu loh. Oh, mereka nggak ngambil dari kantor? Enggak. Jadi nyari di sana? Nyari di sana. Kan mantul. ada kayak gudang-gudang terbang. Mantul. Cari kayu ini bisa nih buat manjat gitu kan. Diambil situ. Nah, temenku ini, 1 orang ini. Satunya kan nge-flash. Nge-flash kan di bawah, yang satunya naik. Oh, berarti emang cukup tinggi ya pohon pisang? Iya, cukup tinggi. Soalnya tingginya aku agak pendek dikit. Ya paling 100. Aku kan 169 ya, paling 160 lah dia. 160 tuh masih pakai bangku buat motong ini. Yang rada gede toh? Bagian yang rada gede. Iya kan butuh yang lebar. Iya betul. Butuh yang lebar. Nah, yang satu kan nge-flash di bawah. Lah waktu satu nih. Prak gitu. Langsung dapat 1. Iya. Jadi gini, ini tuh pohon pisang sampingnya tembok. Iya. Tembok beton gitu kan. Iya. Kan samping perumahan kan itu. Betul. Tembok beton samping langsung perumahan. Nah. Prak gitu. 2. Oh, betul. Prak 3 dapat. Mereka butuh kan kisaran 5 masalah. Banyak bener anjir. Iya buat lapis-lapis kan. Berapa orang sih? Waktu itu 13 orang. Banyak sih, Bang. 13 orang di kantor 13 orang waktu itu. Nah, yang keempat kalau nggak salah waktu prak gitu. Tiba-tiba temennya nih, lari. Ini 3, Cok. Ini 3. Emang ya? Gua nggak ditinggal. Gue cuma nggak kebayangin kalau gue jadi yang ngeprak. Iya. Ditinggal. Iya, bayangin bahwa udah dapet 3 mau ambil. Lucu banget. Prak langsung, dia kan langsung lari kan, gitu kan. Flashnya kan mati. Iyalah. Wah, ini yang paling kampret. Aduh, apa tuh? Ambil trek. Wah, kenapa gue lari, Des? Diturunin kan. Nah, dia kan tanggung mau ambil 1 lagi. Iya. Terus mau ngambil. Aduh. Nah, ngucup.
Iya. Aduh ya Allah. Tapi kecil. Oh kecil. Keledon atau wedon, keledon. Oh. Nang ngocok itu kecil. Kayak sukaran bayi gitu. Ya nggak kayak bayi juga, kayak anak-anak. Oh iya. Langsung dia jatuh ya lari. Nah ngocok bogel. Ya kita sih sobat langsung dung gitu. Aduh coba. Dari balik tembok. Terus nggak jadi ini dong, nggak jadi. Jadi habis itu dia teriak-teriak kan, yang satu kan teriak ke kantor, kita kan keluar. Kenapa? Kita baru mau nyamperin dia udah lari. Udah gobet-gobet. Oh, berarti ngambilnya bareng-bareng. Apanya? Ngambil daun pisangnya. Iya, habis itu diambil bareng-bareng. Beberapa orang. Soalnya kan ditinggal toh. Udah nggak ada, tapi itu udah nggak ada. Itu ya udah gitu. Habis itu makan malam itu ya dengan cerita horor itu. Yang ngocok muncul. Tapi itu ngeselin. Lo ada cerita lagi lo? Paling yang di ini, yang waktu gua masih di Jogja tuh. Di mana kantor? Ini sebenarnya nggak cuman satu sebenarnya juga bukan horor sih, bisa jadi itu kerusakan di mejanya atau gimana. Lo tahu Movie box. Movie box ya? Tahu. Jogja ya? Tahu. Yang pertigaan Gejayan. Iya, sekarang udah ganti apa itu kan? Nah, gue sempet kerja di sana abis dari RWE. Abis dari RWE gue kerja di sana. Gak lama sih, cuma kayak 3 bulanan gitu. Karena gajinya kecil. Dijanjikan 2 juta, cuma dapat 1,8. Emang UMR Jogja mantap. Potong pajak 200.000. Kayaknya. Suatu hari, jadi kan movie box tuh kan ruangan gitu kan. Nah, gua tuh kerjanya di ruangan yang paling pojok gitu. Sebenarnya sebelah ruangan gua tuh ada ruangan TV juga, ruangan bioskop yang gitu juga. Dan TV kan gede-gede tuh, yang di movie box gede-gede banget kan. Satu hari tiba-tiba prak gitu. Itu gua masih belum nyadar tuh apaan. Tadinya gua kira pintu apa? Kan biasanya tuh pintu didorong kayak kerak gitu kan. Gua kira cuma suara pintu. Sampai akhirnya pegawai-pegawai datang tuh ke ruangan. Pas lihat, keramas. Tiba-tiba ternyata TV yang gede itu jatuh gitu men. Oh, oke. Lalu jatuh gitu, trak gitu. Dilihat mejanya aman, mejanya tuh nggak rapuh nggak apa. Tiba-tiba TV jatuh. Soalnya tuh TV gede banget dan dilihat dan kalau nggak salah tuh itu TV nempel men. Jadi Tempel dinding ya? Nempel dinding cok. Gimana caranya? Mungkin bautnya atau apa lah, itu jatuh krak gitu. Itu satu, itu cuma satu doang. Pecah? Berantakan, udah wire pecah apa gitu. Dan nggak tahu tuh tiba-tiba emang kayak gitu kan. Mungkin bautnya atau segala macam lah. Kemudian yang kedua tuh di kantor gue pernah kerja di startup di Jalan Kaliurang gitu kan. Bukan Jalan Kaliurang tapi Kaliurang tapi daerah sana atas lagi. Daerah tapi masih sebelum Merapi ya. Ya Jakal lagi gitu. Ya, Jakal tapi rada belok dekat gitu. Kosanmu itu loh, yang kita record terakhir. Oh iya, di sana. Iya betul. Dekat sana kantorku. Nah, jadi tuh ini kan kantornya emang ruko kan, startup tuh. Ada ruko. Di belakang ruko itu kebun-kebun. Dan emang katanya anak-anak yang kerja di sana emang ada di sini tuh emang ada gangguan tapi nggak parah-parah banget kayak gelas gerak sendiri, terus pintu tiba-tiba ada yang ketek gitu. Bentar Jo. Pintunya tiba-tiba ketek gitu anjir. Pas kayak itu anak-anak pada kabur keluar. Soalnya yang pintu ketek itu yang cuma ada 2 orang di kantor langsung pada pulang. Terus tiba-tiba jadi kan di ruang belakang tuh kayak ada ventilasi kecil gini. Tapi rada gede lagi, tapi yang agak panjang. Yang rada kotak tapi yang kaca yang bisa dikunci gitu. Iya, paham. Tiba-tiba muncul pala dari sana. Waduh, mantap sekali. Tapi itu kan areanya tuh kayak kantornya Mojok. Iya kan? Kantor Mojok itu kan juga ada katanya Mas Ali. Oh iya apa? Ya nggak tahu, dia nggak cerita sih. Tapi kantor Mojok itu emang juga ada di daerah Jakal atasan, Besi Jangkang. Iya. Tapi kayaknya kantor-kantor Jogja tuh nggak pasti ada aja ya. Nggak jauh-jauh dari 1-2 gitu kan. RWE dulu juga sempat ada kan? Iya. Yang ketemu apa? Orang nyari alam terus ketemu. Terus yang apa? Ditendang, balik nendang itu. Oh iya. Mas Riki. Iya, udah. Gitu. Ada sebenarnya di kantor. Tapi gue mau nyambung, gue lupa nanti. Apa, men? Ngomongin yang movie box tadi. Ada cerita di situ. Apa, Cok?
Gue pernah cerita nggak sih sejarah itu kan Jalan Cendrawasih kan. Jadi kalau sobat lihat ke Jogja kan ada namanya area distro tuh, Gejayan. Iya. Jalan Cendrawasih. Itu kan dulu katanya itu punya Pak Harto atau punya anak Pak Harto gitu. Sekomplek gitu. Tommy Soeharto. No, Pak Hartonya. Oh iya. Ya antara punya Pak Harto atau diwarisin ke anaknya yang mana gue nggak tahu. Iya. Yang punya itu adalah satu orang yang, lu tahu ini nggak, distro yang dulu Ijo kerja di depan itu? Iya, tak ngerti. Tahu kan? Dekatnya Movie Box kan? Iya. Nah itu kan sekomplek dulu. Itu kan ada kafe namanya, dulu tuh namanya apa ya? Pokoknya ada kafe pas pinggir jalan itu kan? Iya. Tahu nggak lu? Movie Box kan sini pertigaan tuh. Iya. Mau ke Cendrawasih. Oh yang suram itu ya katanya. Betul. Oh yang itu suram bener tuh. Woi, gue pernah cerita itu. Belum. Anjir, woi. Itu suram dan sumpah itu yang logonya cangkir toh. Betul. Weh, bener. Iya, pokoknya itu dari luar tuh itu suram banget. Gua tuh setiap kali kesana kayak berpikir, anjir ini nggak bangkrut di kafe anjir kata gua. Ya, ada ceritanya tuh. Apa, Cok? Dulu di Jalan Cendrawasih itu kan memang ada, jadi kalau kalian tahu Jalan Cendrawasih atau area Gejayan itu, yang area distro Jogja itu, satu blok dulu tuh punya Pak Harto. Pak Harto atau anaknya gitu, anaknya yang mana gue nggak tahu. Yang jelas yang punya itu adalah yang ada di blok paling depan. Bentar gue potong. Lo tuh tahu kayak gitu dari mana sih, teman? Dari orang yang kerja di situ. Oh gitu. Anjir. Ntar gue ceritain gue tahu dari mana. Next. Jadi kan ada pertigaan itu, ada distro yang sekarang dulu ada kafe, sekarang jadi kafe juga atau apa aku lupa. Itu yang punya di situ, yang punya aku lupa nama yang punya siapa. Jadi dulunya dari Pak Harto udah dibeli sama orang ini. Nah, orang ini itu yang punya segitu semua. Jadi semua itu udah dijual. Satu ruko punya dia semua. Bukan satu ruko, tanah sepanjang sampai pojok gitu. Itu. Waduh. Punya satu orang itu semua dulu. Kaya banget. Bener kaya banget. Dan sekarang sisa satu blok yang jadi kafe itu. Iya. Dan kayaknya Movie Box itu juga masih masuk areanya itu. Oh, gitu. Sampai Sushi Tei. Sushi Tei. Oh iya. Sebelumnya ada Sushi Tei kan ada pertigaan tuh yang di portal. Ngerti. Sininya kan baru Movie Box kan. Iya. Sampai situ. Nah, di situ memang Movie Box itu auranya Bang. yes, seperti itu kan, suram. Iya, memang dan ini bukan maksud menjelekkan, tapi emang sudah menjadi rahasia umum di sana tuh jadi tempat esek-esek gitu, man. Betul, kayak warnet dulu gitu kan. Yeah. Cuman kan pun sekarang juga sudah tinggal legenda kan, sudah tinggal cerita karena sudah tutup. Siapa? Movie Box udah tutup. Nggak ngerti aku. Udah tutup. Diganti apa gitu sekarang? Masa sih? Kamu terakhir kali ke sana emang? Udah lama, Bro. Oh, masa? Aku di sini udah setahunan lebih. Ya udah 18 mungkin atau 19. Oh, udah ganti tempat berarti? Udah nggak ada itu. Udah ganti apa gitu. Iya. Tuh, dan cerita yang mau gue sampaikan ini bukan di Movie Box-nya, tapi di kafe depan sama di distro yang dulu Ijo sempat kerja di situ. Jadi di depan tuh ada sebuah distrotit gitu ya. Distrotit yang memang itu tuh distro. Nggak usah pakai distro A. Oh, distro A. Distro A yang itu tuh memang distro pertama di situ. Oh iya. Betul. Sebelum ada gitu, Star-Crossed, sebelum ada Bloods, sebelum ada apalagi brand di situ ada banyak lah tuh, banyak. Troy dan itu memang di situ pertama dari tahun 2003 atau 2000 berapa anjir, lama bener. Udah lama banget di situ. Dan itu sampai terakhir itu tahun 2018-an kalau nggak 19 itu masih ada. Tapi ya memang itu distro itu bener kalau kata lu bilang, distro sama kafe itu yang punya satu orang. Oh iya. Oh, sebelahan berarti. Sebelahan, nggak bangkrut. Ya karena kenapa ya? Karena itu tanahnya dia sendiri, bangunannya dia sendiri, nggak ada uang sewa gedung. Ya karena ya udah gitu aja. Oh, pantesan dia nggak ngerombak apa gitu. Enggak, biarin aja gitu. Dan kayaknya nggak diurus gitu. Iya, nggak diurus. Betul. Dan dulu kan sampingnya sempat ada es krim Volks. Iya. Kalau lu tahu, ingat. Es krim Volks itu juga nggak tahan lama. Karena itu jadi gini, coba lihat. Gue cerita ke distronya dulu ya. Ini kan kantor kan, distro kan. Iya. Di situ waktu itu yang di distro itu yang kerja itu cuma ada housekeeper apa penjaga itu loh, penjaga satu, nggak tahu namanya apa ya, penjaga itu satu kan. Ijo dulu kerja buat penjaga itu kan, jaga distro satu sama tukang parkir satu. Nah, tukang parkir ini tuh orangnya emang agak aneh. Kalau kalian tahu cerita-cerita film di villa-villa mamang-mamang gitu, iya. Dia mohon maaf ya, dia tuh jalan agak pincang. Oh iya. Jalan agak pincang terus kayak linglung gitu. Hah? Linglung? Kayak bener dia tuh kayak orang kayak linglung. Tapi bisa markirin masih bisa. Masih bisa, cuman agak apa sih, terseok. Iya, terseok-seok. Kayak pincang gitu. Dan dia tuh kelakuannya kadang aneh, serius. Kayak tiba-tiba ngomong sendiri. Enggak gitu juga, tiba-tiba dia mematung di sudut ruangan. Aduh, itu creepy banget sih, Bang. Jadi dia masuk ke ruangan distronya terus dia diem gitu. Iya. Aduh, creepy banget. Di sudut ruangan yang itu tuh baju-baju
baju-bajunya sih baru, tapi raknya itu kan rak lama, bro. Iya. Jadi ketika kalian, ya ini anak-anak muda angkatan kita ya, Iya, angkatan iya. gua sama Gilang ya, masuk ke distro itu kan feel-nya kan fun gitu, Fun, ya. keren. Keren. Habis itu musiknya juga musik-musik terupdate, raknya pun juga rak terupdate minimalis. Iya, gitu. iya, iya. Kalau ini enggak, kalian masuk ke situ tuh tokonya tuh kayak museum. Lo pernah masuk belum sih? Belum gua. Belum. Jadi masuk itu kayak rak-raknya tuh rak kayu jati. Rak kayu jati. Itu Sono Budoyo kali. Feel-nya kayak gitu. Anjir seriusan tuh pada gua cuma bercanda Sono doang. Budoyo sebelum direnovasi. Oh gitu ya. Waktu Lanjut kita lah. dulu kesana tuh kan, kayak gitu. Feel bener, lu masuk tuh bukan kayak feel distro, kayak feel museum. Museum. Jadi masuk apa? Pintu utama ada ruangan luas, kanan kiri rak baju sini ada kayak apa namanya? Troli itu loh. Troll ya. Bukan troli ya. Kayak kotak panjang yang isinya baju-baju itu loh. Ya. Kayak yang di supermarket itu loh. Ngerti. Kayak gitu. Terus pojok sana itu ada rak buat, bukan rak sih, apa? Teller kasir. Ya, teller. Teller kasir yang kayu jati gede juga. Terus yang sini tuh ada pintu masuk ke kamar mandi ujung dan masuk ke gudang storage pakaian. Iya terus. Aku Kamu cok. aku soalnya pernah tuh. Pernah kan masuk sana? Pernah masuk sana? Nggak cuma pernah masuk. Ya masuk udah beberapa kali, makanya nggak mau lagi masuk ke situ. Nah cok. Ada tabrakan energi juga kan? Ada tabrakan energi. Gue paranormal aja. Tabrakan energi cok. Tabrakan Nggak, energi. jadi itu kan udah bajunya kan lama-lama kan. Iya iya. Satu saat itu waktunya tutup buku tuh. Jadi kayak tiap hari kan rekapan. Iya. Masukin berapa. Nah, ada satu baju yang kurang. Ijo tuh kalau mereka di depan. Nah, aku diminta ambilin dong baju di Di gudang. belakang. Anjir. Angin cok. Angin. Aku diminta bantu ngambilin baju di gudang. Di mana? Itu jam 10 malam, setengah 11. Oh tutup bukunya jam 10 ya? Iya kan tutup jam 10-an waktu iya, itu. iya. Masih gak ada pandemi kan? Wih, Tutup jam iya. 10-an. Jalan Cendrawasih udah sepi. Aduh. Starpos udah pada tutup. Tinggal itu, ya itu kan pun lampunya tuh kuning, Bos. Distro tuh lampunya bisa putih terang kan. Ini depan kuning, dalam kuning. Di dalam gudang storage gak ada lampu. Hah? Cok apa? Yang ada Paduan lampu. film horor banget ya. Perpaduan film horor banget, cok sumpah lah. Yang ada lampu tuh kayak gini. Jadi misal ini ruangan tadi kan. Iya. Ini yang meja itu, ini ada pintu. Lu masuk pintu, titik. Sini ada tangga ke atas. Iya. Atas tuh kayak kosong juga. Gua belum pernah ke atas. Atas tuh Berarti kosong. di atas tuh kayak ada basement lagi apa? Di atas Ada tuh kayak- ruangan. Ruangan tapi Kosong tapi kosong. Ke atas. Ke atas kan. Nah, bawah tangga itu ada kamar mandi. Yang nyala cuma kamar mandi itu lampunya redup juga. Jadi lu masuk pintu kanan ini luas, tapi lu tahu kan storage pakaian besi-besi itu loh. Nah, seri baju itu ada di pojok. aduh men. Aduh, cok. Pusing gua bayangin aja udah pusing, cok. Ya gimana ya waktu Tanpa itu? lampu. Hah? Tanpa lampu Pakai kan? flash HP waktu itu. Iya, lu. Karena gini, itu bukannya nggak dikasih lampu. Awal kerja si tukang parkir itu sering ngasih lampu, tapi nggak bisa nyala, nggak tahan lama. Jadi pasang ceret mati, pasang mati, ya udah habis itu biarin aja. Aduh, udah pertanda, cok pertanda itu. Dikasih lampu terus mati-matian tuh. Iya makanya. Tapi emang di situ ada yang nguni. Ya. Tuh. Nah, habis itu kan ya ini gue balik ke cerita tadi. Jadi waktu itu kan diminta ngambilin kan. Aku sebenarnya besok aja gimana sih atau dipalsu aja. Aku jujur aja nggak berani waktu Iya, itu. cok, aku Nggak ngerti. berani, tapi kan gimana ya karena kerjaan kan. Ya udahlah, ya udah gitu. Ya udah aku ambil. Ya udahlah, bismillah gitu. Masuk Lu ke pas pintu. di depan ruangan itu pas masuk kayak apa? Kayak diem dulu kayak yuk, kayak gitu gak sih apa langsung Aku masuk gitu aja? di depan. Iya. Di depan pintu utama. Oh, Sebelum malah di masuk tokonya. Di tokonya. Malah lebih jauh lagi kayak ayo masuk lah. Soalnya gini, bayangannya tuh gini. Ketika lu masuk dari pintu depan toko kan udah jalan, parkir. Oh, di lu depan. jemputnya tuh pas sudah tutup buku berarti ya? Apa? Jemput hijaunya nih pas tutup. Iya, pas udah tutup buku, udah mau tutup itu kan. pas udah malam ya. Udah malam kan kita tinggal kerja kan. Ih, Udah malam habis Ini itu. tuh posisimu masih di RW bukan sih apa bukan? Gua masih di RWE. Oh iya. Gua masih di RWE. Tapi belum aku masuk, sebelum aku masuk ya. Belum. Iya. Gua masih awal-awal kok. Iya, lanjut. Gua di RWE. Jadi ketika masuk, jadi lu kayak memasuki dua dimensi yang berbeda. Iya, Cuk. gua ngerti, Jadi, karena gelap jalan biasa masuk ke lobbynya tuh, segitulah. Masuk lagi, nah ketika masuk kedua tuh lu kayak, total sangat beda sekali. Kayak, Orangnya udah beda. Bing. Aku butuh gini-gini aku tuh. Ya maksudnya itu,
Gerakan-gerakan aneh gitu apa tuh? Itu tuh, rasanya tuh pasti kerasa sampai sekarang. Iya sih, kayak lu pasti. tuh gimana ya? Pasti auranya beda ya. Jadi kayak lu tuh kayak masuk tuh kayak pintu udah gak ada gitu tau sih. Jadi gue tuh sempat pertama kali masuk situ tuh gue pegangan pintu, Cuk. Hah? Sampai tuh pintunya hilang. Waduh. Gue pegangan, tapi seriusan Kayak kasusnya apa temen di kamar mandi itu. Kamar mandi. Itu ya udah pokoknya habis itu aku bismillah melangkahkan kaki kanan kan, flash HP nyalain, center. Aduh tuh udah kalut banget lah maksudnya. Iyalah. Cepat berakhir gitu. Ya udah aku cepet ambil pojok, ambil selesai. Ya kan masuk, habis itu ada rak lurus belok kiri. Udah gitu aja sebenarnya. Masuk ada rak lurus mentok belok kiri. Ya udah bismillah, masuk mentok belok kiri. Nah itu di situ tuh ternyata juga masih nyari bajunya, Cuk. Jadi kan Maksudnya? kan itu kan ada banyak katalog. Hah. Katalog. Aduh, ini warna aku ingat warna kuning gambarnya monster. Zaman dulu kan ada baju-baju monster. Ramu tuh tenan emang. Iya kayak gitulah. Yang monster-monster emo-emo dulu. Iya. Kan masih zamannya itu tuh. Iya, ngerti. Itu aduh baju kuning. Nah, ini karena flashku kan juga putih. Nggak terlalu kelihatan ini kuning. Ya, karena warna kuning. Betul. Jadi nyerap gitu warnanya. Betul. Dan aku tahu dia tinggalnya di situ ya karena ini. Apa, Cok? Jadi waktu itu kan aku ke pojok udah center kan. Bau itu kayak bau. Enggak bau kentang, enggak bau apa sih, enggak bau aneh. Enggak bau kayak gitu. Baunya itu lu kayak tahu enggak sih? Misalnya apek. Betul. Apek kayak lu tuh di kerumun gitu loh. Iya, ngerti. Pengap. Aduh. Pengap. Terus lu kesulitan bernapas? Kesulitan bernapas kayak gitu? Enggak sampai gitu sih, cuma karena kan dia masih bisa bernapas, cuman hawanya sangat berbeda dengan di depan pintu. Sangat singup sekali dan itu kan bismillah. Singup ya? Singup. Iya, singup pengap istilahnya. Betul. Abis itu kan ya udah, ini ketemu nih. Nah, pas baru mau ketemu ini aku ngambil kan. Udah aku bisa ngambil tuh. Aku ngambil tak kempit gini, aku mau nyenterin lagi, mau jalan, tiba-tiba ada yang Cok, tiba-tiba malah gue yang takut. Tiba-tiba dipegang lu. Malah gue yang kaget, Cok. Malah gue pengen praktek. Iya. Ini, Cok. Lu ada sono. Cuma kayak gitu doang. Aduh ya Allah, merinding langsung. Di sini. Aduh, Misal ini kan pojokan. Ya kayak gini semua kurang lebih. Ini pojok, ini raknya, aku berdiri di sini, ngambil, udah selesai. Aku mau berangkat gini, tiba-tiba ada yang, gimana aku gak lari tuh, Pak? Ya aku lari ya, tuh. Bodo amat lah, aduh. Anjir, Cok. Tadi gue kira tadi mau praktekin dia baju lu tuh kayak ditarik gitu, agak, Cok, gila. Oh, itu kalau misalnya tuh lemes banget sih. Gue aja tadi dia langsung, aduh ya lemes bener gue. Oh, kalau misalnya kayak gitu, gue kira lu baju lu tiba-tiba ditarik terus gitu, Cok. Gak ekstrim, bro. Itu ekstrim bener sih. Alhamdulillah gak kayak gitu lah, kayak gitu aja aku udah panik setengah mati. Apalagi kalau ditarik kayak ditarik tiba-tiba, Cok. Ngeri bener. Makanya ya pokoknya abis itu ke depan, tapi aku gak cerita. Ya cuman kayak panik gitu aja udah, ini bajunya. Aduh ya Allah. Gitu. Itu langsung kayak dengkul lu. Itu cek lah aja men, itu aku masih bisa keluar. Jadi kayak lu tuh di ruangan itu, kayak lu tuh ada di dalam ruangan yang panjang dan cahaya di ujung. Kayak di kuburan mana? Kayak di kuburan Bonoloyo gitu. Bukan yang di kandang menjangan tuh. Oh, Kerapia. Kerapia Kayak gimana Kerapia? Yang Jadi cahaya cuma di ujung. Iya, jadi sampai lu tuh bisa lihat, sangat bisa jelas melihat cahaya itu kotak pintu tuh. Karena cahaya dari situ. Sini gak ada lampu. Anjir tuh itu terkampret sih. Dan abis itu kan aku cerita sama mas tukang parkirnya. Oh iya mas, makanya itu katalog baju gak pernah ada yang mau ngerapiin. Oh, jadi emang berantakan tempatnya? Berantakan banget. Wah, dong itu tuh kamu pegang gini kan, misal araknya kamu pegang ini, udah bunyi tebel banget, bro. Jujur. Tebel banget. Bahkan soalnya siang pun gak ada yang bulan. nggak ada. Makanya itu disuruhnya nggak laku ya karena malas juga. Karena ya aku nggak tahu ya si pemilik itu memang tidak ingin merubah konsep atau gimana, atau emang ya itu cuma buat ya udah jalan-jalan aja. Ya emang nggak diapa-apain kayak gitu. Tuh, dan ternyata di situ tuh yang tinggal nang ngocok. Oh gitu. Kata penjaga parkir ya. Terus kenapa dia suka masuk terus diem di dalam tuh gimana? Kenapa? Nah kalau itu gini bayangannya, aku juga nggak tahu. Itu kadang tuh terjadi ketika tutup buku. Enggak. Waktunya terserah. Kadang siang, kadang sore, sembarang. Ya misal ini kan parkiran, lu kan masuk pintu. Tiba-tiba lu masuk tuh dia di ujung itu, ujung ruangan itu gini. Diem aja kayak gitu. Kayak kerasukan deh, setengah kerasukan gitu. Aku nggak tahu.
Aku nggak tahu itu bro. Kayak gitu. Tapi dia emang sering mabuk sih. Aku nggak tahu apa udah ini ya pikirannya. Oh iya kali ya. Tapi ya kayak gitu bro, di pojok gitu. Iya itu creepy bener sih. Makanya nggak ada yang mau masuk loh. Itu yang pertama. Yang kedua di kamar mandi pernah juga. Itu pengalaman kedua. Pengalaman pertama tuh bukan itu sebenarnya. Di kamar mandi. Jadi kan kebelet banget kan. Kalau mau kencing waktu itu ini malam juga. Malam juga, tapi masih jam operasional, jam 7-an. Oh, masih. Jam 7 kalau nggak jam 8. Masih rame lah ya. Nggak rame ya, itu mah pagi, siang, sore sepi terus. Di distro itu sepi terus. Satu dua orang. Oh, maksudku di jalan ya? Jalannya ya biasa lah. Biasa itu jam 7-an malam. Itu aku kebelet pipis banget kan karena masih jauh. Bingung mau pipis kemana. Ya udah, akhirnya masuk ke situ. Itulah pertama kali aku masuk situ dan ngerasain hal yang berbeda, tapi aku mencoba melawan. Maksudnya apa sih? Gitu awalnya. Terus? Ya habis itu kan masuk kan pintu utama, masuk ke pintu kedua tadi yang ini tangga. Serem gitu. Habis itu yaudahlah bismillah lah, aku ngelinguk gitu kan. Itu kamar mandinya. Habis itu kan mati. Aku nyari lampu. Ceklik. Wah, kuning. Lampunya iya. Juga kuning. Bisa aku lihat sekitar. Anjir. Aku masuk kan. Pintu enggak tak tutup. Aku kunci nggak tak tutup. Pas pipis, cukup gitu kan. Flashnya tuh macet ternyata. Aduh gimana nih? Bingung kan aku, flashnya macet. Akhirnya aku harus pakai yang buat cebok dulu. Ya. Semprotan. Oh, kira kamu pengen ngebersihin pipis kamu pakai pipis juga. Pipisnya nang cok. Pinjam dong. Pipis baru. Anjir creepy cuy. Lu baru bilang creepy sekarang lagi. Lu yang bilang lu yang creepy. Bodoh amat. Baru kebayang gue. Ya pokoknya pipis gitu kan, akhirnya pakai flash. Nah pas pakai flash itu ini dari pojok juga, Ada yang buk gitu. Apa cok? Nggak tahu ada yang buk gitu. Oh bunyi suara. Buk. Habis itu kan? Ini apa tuh? Ke pintu apa gimana? Kayak barang jatuh. Oh. Kalau bayanganku mungkin kayak baju jatuh. Oh. Kan itu rak baju kan? Iya. Kayak baju buk gitu. Habis itu kan? Aku baru mau ngambil tiba waduh, langsung tak masukin aku lari. Nggak tahu, ada sek-sek kayak dari pojok sek-sek kayak mau ke arah WC. Aku nggak jadi ngambil tuh, tak lempar langsung tak masukin, aku lari. Aduh ya Allah. Ya mohon maaf ya, tidak cebok. tapi di sana tuh karyawannya cuma satu doang berarti? Satu doang. Damn. Satu itu di shift seminggu 3 kali, Pak. Jadi seminggu itu ada 2 karyawan sebenarnya. Oh. Tapi shift-shiftan. Dan nggak ada yang ngebersih-bersih tuh, dia yang bersihin dia juga? Bersihin dia juga. Tapi dia bersihin juga cuma yang di depan aja. Iya kan, nggak sampai dalam gitu kan? Nggak, dalam nggak pernah dibersihin. Tapi itu nggak tahu apa ya, kayak datang ke aku gitu. Ya udah, aku lari aja. Itu yang pertama itu tadi yang kedua sebenarnya. Nah, terus yang paling kampret itu sebenarnya cerita yang di kafe. Oh, karena satu pemilikan terus jadi bisa main ke kafenya. Kenapa? Karena yang punya di store sama punya kafe itu satu pemilikan, jadi kalian bisa akses buat ke kafenya. Apa? Bisa ngakses ke kafe juga. Maksudnya kenapa pilih ke kafe itu sih? Kan udah tahu auranya jelek dari luar. Enggak, kalau kafe ini yang ngalamin bukan aku. Aku dapat cerita dari namanya Mas Tono atau Mas Budi gitu. Siapa? Dia itu kayak koki sekaligus yang kayak waiter di situ. Jadi dia tuh kayak mahasiswa badi gitu. Koki sama waiters. Iya, karena yang kerja cuma dia satu itu. Ya Allah, kasihan banget. Betul. Buat running satu kafe itu cuma satu orang. Gila. Dia yang belanja, dia yang ya Allah. Kayak gitu. Kasihan banget. Jadi dia itu kepaksa kerja di situ karena dia kan kuliahnya molor lama kan, harus bayar kuliah gitu-gitulah. Tapi sekarang nggak tahu udah lulus belum. Semoga udah lulus ya. Nggak tahu kampusnya, aku lupa. Pokoknya udah tua kok, udah angkatan berapa gitu. Anjir, nggak mau. Pasti dulu DO lah anjir gitu kalau gitu. Nggak tahu, pokoknya dia masih mahasiswa lama gitu. Kok bisa-bisanya? Nggak tahu, kampusnya aku lupa. Jadi yang jelas dia tuh di situ banyak banget ceritanya. Waduh. Nggak tahu bro, lupa. Mengorek aib kampus. Mumpung ini Unriau ini nih. Anjir. Kau tau nggak sih yang kasus dosen melecehkan mahasiswa itu? UGM. Enggak cok, di Universitas Riau ini. Oh, nggak tahu nggak. Nanti itu karena gue pengen ngungkit karena ada sekarang tuh lagi booming kasus di Unriau tuh ada dosen melecehkan mahasiswinya
Oh, yang baru-baru ini? Iya. Oh, itu. Tahu beritanya, tahu beritanya. Gitu lah pokoknya. Nah, lanjut tadi. Kampusnya apa? Unpad. Pajajaran di Bandung. Jauh banget. Lanjut. Mungkin Unrio cabang Bandung. Ya pokoknya itu gua nggak tahu kampusnya sih. Yang jelas dia tuh ceritanya kayak gini. Suatu malam kan. itu malam. Pagi aja. Gue tuh masih berusaha mengingat-ingat nama kafenya tapi belum dapet ya. Itu pagi aja auranya udah jelek dari luar sih. Hah? Maksudnya di siang pun auranya tuh udah Iya udah nggak enak kan? Itu ya pokoknya gini. Itu kan kafe kan ada teras depan, ada ruang bawah, ada lantai atas. maksudnya buahnya. Maksudnya lantai dasar, lantai pertama. Oh, iya. Ada rooftop kan, lantai Oh, iya. atas yang cuma lantai 2 itu. Ah. Kejadian di atas. Jadi orang itu ada tamu 2 orang cowok cewek makan di ujung. Misal bayangannya gini aja ya. Oh, masih ada pelanggan nih. Masih ada 1-2 masih ada. Aduh ya Allah. Masih ada. Kenapa? Masih ada. Jadi yang dia alami itu adalah misalnya kan kotak nih sobat lihat ya. Nah. Kotak. Nah, terus di sini ini itu adalah gini, ini jalan Cendrawasih. Ya. Ini kan halaman kafe. Ah. Sini kafenya, lantai pertama atasnya kotak. Yang tangga kan di ujung sini buat naik. Ya betul. Nah, di sini adalah kayak payung-payung gitu loh. Karena langsung langit kan. Ya. Nah, ada orang duduk di sini. Oke di terasnya gitu ya. Kayak di teras, kayak rooftop gitu. Ya, tuh. Akhirnya dia bawa makanan, naik, mau ngambil ke sini. Pas dia naruh, pas dia balik badan, dari ujung sini ada cewek. Ada cewek. Rambutnya pendek. Pendek itu rambutnya, tapi pakai baju kayak panjang gaun gitu. Jalan ke dia. Terus Kaget kan dia. Dia baru naruh gini mau balik. Jalan ke dia. Dia itu sangat tertegun. Bingung lah, kaget. Anjir itu apa gitu kan. Kaget. Tiba-tiba pas depannya sini belok nembus ke meja itu. Terus langsung hilang. itu yang ngeliat sama pelanggannya juga ngeliat. Enggak, yang lihat dia aja. Mas Tono gitu. Nah, kayaknya Mas Tono sih. Mas Tono itu yang lihat. Lihat pelanggannya ke Mas kenapa Mas? Aduh. Dia mematung gitu loh, Bro. Dia mematung. Gua sih kalau jadi pelanggannya juga menanyakan hal sama. Kok dia tiba-tiba diem sih, kenapa? Ya sama sih pasti. Iya, sama pasti. Masa gue cerita tadi mbaknya belok ke arahmu, Mas. Tadi udah mbak masuk sini. Ya langsung gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua tuh pelanggan kadang sering juga cerita. Jadi waktu dia ngorong di situ ngerokok gitu, cowok-cowok biasanya diliatin. Ada waiter cewek gitu, nganter makanan. Gini. Habis itu balik badannya, itu cakep. Siapa? Siapa? Pertanyaan siapa dijawab siapa tuh udah bingung. Udah sangat horor. Siapa? Itu siapa? Siapa? Iya. Siapa tuh? Iya gitu. Waiter cewek tadi siapa cakep tuh? Ya, cuma saya di sini. Dan rambutnya pendek juga sama. Itu. Rambutnya pendek itu. Jadi itu sering menyerupai orang. Alah. Gitu. Itu kalau itu seringnya di lantai atas itu. Oh, beda-beda tempatnya. Maksudnya di lantai bawah juga ada. Aku yang dapat itu di lantai atas. Di lantai atas. Kalau di lantai bawah katanya cuma kaki. Aduh ya Allah. Jadi katanya sering gak ada kaki nyelewer gitu di lantai. Kaki doang jalan gitu. Enggak kaki jalan, kaki cuman kayak kaki nelalang gitu loh. Makanya kalau ada orang jalan ke situ kadang kesandung kaki. Oh, kesandung kaki ya Allah. Kayak gitu-gitu aja kalau di bawah kayak gitu. Ya itulah. Ya singgung banget sih namanya. Iya sih, memang auranya tuh nggak tahu, dari luar aja udah kelihatan auranya tuh nggak enak tuh. Betul. Jadi gitu ya sobat tidak terlihat tuh cerita tentang kantor ya. Kantor bro. Kalau misalkan kalian, gue yakin sih kalian pasti ada 1-2 orang lah. Kayak Toro kan ada cerita di kantornya. Jadi kalau misalkan kalian cerita tentang kantor, kirimin ke @pocongludah@gmail.com. pocongludah@gmail.com. Sangat kantor tuh soalnya kayak rumah kedua tuh, tempat kalian mencari nafkah. Banyak, betul. Apalagi kalau misalkan kantor udah gak enak, pasti gak enak juga. Itulah lagi ya men. Nanti lagi men. Gua abisnya nggak ada sih. Gak sih, gue juga nggak ada tentang kantor. Oke. Ya gitu tadi ya sobat tidak terlihat, kurang lebih cerita pengalaman kita ya. Juga beberapa orang yang sempat cerita ke kita tentang kantor. Jadi Gilang gimana sejarahnya menemukan Mincuh ini. Mincuh asli ini emang beda. Mincuh asli. Kemudian gua tadi ada beberapa juga yang dulu jadi keinget cerita dulu gitu. Iya ada banyak lah sebenarnya. Dan gue yakin kalian juga ada banyak cerita ya, punya cerita ya di-share aja ke kita ya. Tentang kantor. Oke, kalau gitu ada lagi lu men? Nggak ada sih.
Udah kalau gitu terima kasih banget buat kalian semua yang udah ngedengerin kita sampai sekarang. Jangan lupa share link podcast kita dan juga jangan lupa tonton video kita dan juga itu ya subscribe subscribe di bawah, bantu kita reach 1000 subscriber. Amin. 700 kan sekarang 1000 subscriber. Kita bertahap lah, nggak mulu-mulu banget. 1000 Iya. subscriber tolong kita dibantu ya agar AdSense-nya mulai berdatangan. Oke. Yaudah kalau gitu thanks banget buat kalian semua. Gua Hati Abdurrahman Gua Gilang Nugroho. dan Mincuh di sini. Kami bertiga Pamit undur diri. salam ucap. Cup. Bagus bener anjir.